Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu hingga sampai saat ini. Di sini kami akan sama-sama mempelajari Sekolah Sabat-Mu. Berkatilah kami supaya dapat mengerti dan kami pahami dan kami terapkan dalam hidup kami. Ampunilah dosa kami dan nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat, Senin 14 April 2025. Berjudul Mempelai yang Cantik. Yeskiel 16 menunjukkan kepada kita gambaran yang mencengangkan tentang perhatian Tuhan terhadap umatnya. Dia menggambarkan bangsa Israel sebagai bayi terlantar, ditinggalkan di ladang untuk mati. Dia membawanya pulang, membersihkannya, dan ketika dia sudah dewasa, menikahinya. Ini adalah gambaran yang kuat tentang pernikahan yang tidak lazim. Bacalah Yeskiel 16 ayat 4 dan 14. Bunyinya, kelahiranmu begini, waktu engkau dilahirkan, pusatmu tidak dipotong, dan engkau tidak dibasuh dengan air supaya bersih. Juga dengan garam pun, engkau tidak digosok atau dibedungi dengan lampin. Ayat 5, tidak seorang pun merasa sayang kepadamu, sehingga diperbuatnya hal-hal itu kepadamu dari rasa belas kasihan. Malahan engkau dibuang ke ladang, oleh karena orang pandang enteng kepadamu pada hari lahirmu. Ayat 6, maka aku lalu dari situ dan kulihat engkau menendang-nendang dengan kakimu sambil berlumuran darah. Dan aku berkata kepadamu dalam keadaan berlumuran darah itu, engkau harus hidup. Ayat 7, dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur, bahkan sudah sampai pada masa mudamu. Maka buah dadamu sudah montok, rambutmu sudah tumbuh, tetapi engkau dalam keadaan telanjang bugil. Ayat 8, maka aku lalu dari situ dan aku melihat engkau. Sungguh, engkau sudah sampai pada masa cinta berahi. Aku menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi auratmu. Dengan sumpah, aku mengadakan perjanjian dengan engkau. Demikianlah firman Tuhan Allah, dan dengan itu engkau aku punya. Ayat 9, aku membasuh engkau dengan air untuk membersihkan darahmu daripadamu. Dan aku mengurapi engkau dengan minyak. Ayat 10, aku mengenakan pakaian berwarna-warna kepadamu dan memberikan engkau sandal-sandal dari kulit lumba-lumba dan tutup kepala dari lenan halus dan selendang dari sutra. Ayat 11, dan aku menghiasi engkau dengan perhiasan-perhiasan dan mengenakan gelang pada tanganmu dan kalung pada lehermu. Ayat 12, dan aku akan mengenakan anting-anting pada hidungmu dan anting-anting pada telingamu dan mahkota kemuliaan di atas kepalamu. Ayat 13, dengan demikian engkau menghias dirimu dengan emas dan perak. Pakaianmu lenan halus dan sutra, dan kain berwarna-warna. Makananmu ialah tepung yang terbaik, madu dan minyak, dan engkau menjadi sangat cantik, sehingga layak menjadi ratu. Ayat 14, dan namamu termasyur di antara bangsa-bangsa karena kecantikanmu. Sebab sangat sempurna adanya oleh karena semarak perhiasanku, yang kuberikan kepadamu, demikianlah firman Tuhan Allah. Apakah rincian tentang pujian terhadap mempelai wanita ini yang mengajari kita tentang maksud Tuhan terhadap kita? Tuhan memberitahu Israel bahwa di bawah asuhannya, dia bertumbuh sangat cantik, terdapat dalam Yeskiel 16 ayat 13. Ketika Tuhan pertama kali menemukannya, tidak ada yang menganggapnya cantik. Dia ditolak di antara anak-anak lain, disingkirkan dengan harapan dia akan mati. Tetapi saat Tuhan mencurahkan perhatiannya kepadanya, dia menjadi cantik dan semakin cantik sampai dia menjadi pembicaraan dunia. Pada masa-masa awal Raja-Raja Ibrani, di bawah kepemimpinan Daud dan Salomo, hal ini sangat benar. Ratu Ethiopia bahkan melakukan perjalanan khusus untuk melihat kemegahan Israel bagi dirinya sendiri. Kecantikan Israel bagaimanapun sepenuhnya merupakan anugerah Tuhan. Dia cantik, pembicaraan bangsa-bangsa, tepatnya karena dia adalah pengantinnya. Tuhan berkata bahwa kecantikannya sempurna melalui kemegahanku yang telah kuberikan kepadamu. Terdapat dalam Yeskiel 16 ayat yang ke-14.
Ini adalah tema yang berulang dalam Alkitab. Mempelai Allah itu cantik bukan karena apapun yang telah ia lakukan, tetapi karena Tuhan telah menghujani dia dengan kemurahannya dan membuatnya seperti itu. Dengan cara yang sama, orang-orang percaya tampak cantik dalam ukuran surga bukan karena apapun yang telah kita lakukan untuk mendapatkannya, tetapi karena kemurahan Tuhan, keselamatan yang Dia curahkan kepada kita. Kita cantik karena kita ditutupi dalam kebenarannya, kebenaran Allah sendiri. Ayat 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Semuanya baik-baik saja sampai bagaimanapun ayat berikutnya dalam Yeskiel, tetapi engkau mengandalkan kecantikanmu dan engkau seumpama bersundal dalam menganggarkan ketermasyuranmu dan engkau menghamburkan persundalanmu kepada setiap orang yang lewat. Yeskiel 16 ayat yang ke-15. Kita diciptakan untuk mencerminkan kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Ketika ciptaan Tuhan menganggap bahwa kecantikan mereka adalah milik mereka sendiri, kecantikan itu menjadi murahan dan masalah menunggu. Apakah bahaya dari mempercayai kecantikan kita sendiri? Artinya, bagaimana mungkin kita berpikir bagaimana bahwa ada sesuatu di dalam dan dari diri kita yang memberi kita kepantasan di hadapan Tuhan atau membuat kita layak akan kasih-Nya? Bagaimana kita bisa selalu waspada terhadap kesombongan rohani? Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih atas pelajaran yang sudah kami pelajari ini. Berkatilah kami supaya dapat mengerti apa yang sudah kami pelajari. Berkati juga para pemirsa yang sama-sama belajar bersama kami, supaya berkati mereka dalam keseharian mereka, dalam pergumulan mereka ya Tuhan. Ampunilah dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.